Ruh adalah salah satu misteri terbesar dalam eksistensi manusia, sebuah entitas yang dibahas dalam berbagai tradisi spiritual dan keagamaan. Dalam perspektif Islam, khususnya melalui kacamata tasawuf seperti yang dijelaskan oleh Buya Arazi Hashim, hakikat ruh dikupas dengan kedalaman yang luar biasa, melampaui pemahaman akal semata. Hakikat ruh antara ciptaan dan urusan ilahi Al-Quran secara eksplisit menyatakan bahwa ruh adalah min amri Rabbi atau urusan Tuhanku, Al-Isra. Pernyataan ini menjadi landasan utama mengapa hakikat ruh tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh akal manusia. Buya Arazi menjelaskan bahwa ruh bukanlah sekadar entitas yang diciptakan dalam pengertian biasa, seperti materi atau makhluk hidup lainnya. Ini terlihat dari pilihan kata yang digunakan Allah dalam Al-Quran. Untuk penciptaan fisik dan materi, Allah menggunakan lafaz khalaqtu, aku ciptakan. Namun ketika berbicara tentang ruh, Allah menggunakan lafaz nafaktu, aku hembuskan. Perbedaan lafaz ini sangat fundamental. Nafaktu menyiratkan bahwa ruh adalah sebuah pancaran, hembusan, atau penampakan dari sifat dan esensi ketuhanan, bukan sesuatu yang dibentuk dari ketiadaan seperti halnya benda fisik. Ruh dianggap sebagai satu-satunya wadah tajalli zat Allah, yakni cermin di mana Allah menampakkan dirinya. Oleh karena itu, ruh tidak diciptakan dan tidak pula tidak diciptakan, melainkan merupakan perwujudan dari urusan dan perintah Allah secara langsung. Konsekuensinya, ruh juga tidak akan mati, sebab ia bukan materi yang terikat oleh hukum fana. Tubuh akan binasa, namun ruh tetap eksis dan akan kembali kepada tubuh yang dibangkitkan dari tulang ekor pada hari kiamat. Tingkatan penglihatan batin, basirah. Evolusi makrifat ruh perjalanan ruh dalam mengenal Allah dijelaskan melalui 3 tingkatan penglihatan batin atau basirah, yang merupakan inti dari perjalanan spiritual dalam tasawuf. Syu'ul basirah, kilatan cahaya akal. Ini adalah tahap awal di mana akal manusia mulai aktif dalam memikirkan dan membuktikan keberadaan Allah. Pada tingkatan ini, iman didasarkan pada dalil-dalil rasional, observasi alam semesta, dan argumen logis. Seseorang mulai mempertanyakan diri, Tuhannya, dan mencari jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Ini adalah tahapan ilmu yakin, di mana keyakinan diperoleh melalui ilmu dan pemahaman intelektual. Ainul Basirah, mata batin. Tahap ini melampaui ranah akal dan memasuki dimensi rasa atau penyaksian batin. Pada tingkatan ini, seseorang mulai menyaksikan bahwa dirinya tiada fana di hadapan wujud Allah yang mutlak. Kesadaran akan diri sendiri mulai memudar seiring dengan penampakan keagungan Allah. Tokoh-tokoh sufi besar seperti Al-Hallaj dan Syekh Siti Jenar seringkali dipahami berada pada makam ini, di mana ucapan-ucapan mereka keluar dari alam rasa, bukan lagi dari alam akal. Ini adalah tahapan ainul yakin, keyakinan yang diperoleh melalui penyaksian langsung, meskipun batin. Hakul basirah, hakikat basirah, ini adalah tingkatan tertinggi dan paling dalam perjalanan makrifat. Pada tahap ini, kesadaran akan diri sendiri sepenuhnya lenyap, yang ada hanya wujud Allah semata. Tidak ada lagi dualitas antara hamba dan Tuhan, melainkan kesatuan dalam pandangan syuhud dan pengalaman batin. Pada tahapan ini, perasaan ada atau tiada diri sendiri sudah tidak relevan lagi. Ini adalah tahapan hakul yakin, keyakinan yang merupakan hakikat kebenaran itu sendiri, sebuah penyatuan dalam pengalaman ruhaniah yang murni. Tauhid dalam perspektif sufi dan makrifat ruh, Buya Arazi juga menyajikan pemahaman tauhid yang lebih mendalam dari perspektif sufistik. Tauhid uluhiyah, ini adalah ketika Allah memandang keesaannya dengan dirinya sendiri, di mana tidak ada sesuatu pun selain Allah. Ini adalah tauhid dari sisi kemutlakan Allah, bahwa Dia adalah esa dalam zat, sifat, dan afal perbuatannya, tanpa ada sekutu atau tandingan. Tauhid rububiyah, ini adalah ketika Allah menyaksikan keesaan dirinya dengan menzahirkan ciptaannya. Melalui penciptaan alam semesta dan segala isinya, Allah menampakkan keesaan, kekuasaan, dan pengaturannya sebagai Rabb, pengatur, pemelihara, pencipta. Alam semesta menjadi cermin bagi sifat-sifat kerububiyahan Allah. Konsep ini selaras dengan kaidah sufistik, kanallah wala syai'a ma'ah. Allah ada dan tidak ada sesuatu pun bersamanya.
Kaidah ini menegaskan kemutlakan Allah yang transenden, yang ada sebelum segala sesuatu ada, dan dia tetap ada dalam keadaan semula, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Waktu sendiri dipandang sebagai sesuatu yang subjektif atau wahmiyah dari perspektif ilahi. Ibadah dan makrifat ruh, dari transaksi menuju syukur. Pemahaman tentang ruh ini mengubah paradigma ibadah. Ibadah tidak lagi sekadar deretan ritual untuk mendapatkan pahala atau menghindari siksa, melainkan sebuah sarana untuk mencapai makrifat mengenal Allah dan bentuk penghambaan yang murni. Ibadah sebagai tanda syukur. Buya Ar-Razi menekankan bahwa ibadah seperti shalat tahajud seharusnya dilakukan sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Allah karena telah diberi kesempatan untuk beribadah, bukan semata-mata untuk meminta balasan atau pahala. Jika Allah membukakan pintu makrifat, kemudahan beribadah, rasa nikmat dalam zikir, itu adalah pemberian darinya, warid, bukan karena kehebatan diri. Adab berhajat kepada Al-Karim. Allah adalah Al-Karim, Maha Pemurah, yang memberi tanpa memandang siapa yang diberi dan tidak akan membuat putus asa orang yang berharap. Oleh karena itu, adab dalam berhajat adalah tidak menggantungkan harapan kepada selain Allah, karena kemurahannya bersifat universal. Ini juga menjelaskan mengapa sedekah atau memberi makan tetap bernilai, bahkan jika yang menerima bukan orang berpuasa atau non-muslim, karena sifat kemurahan Allah meliputi semua. Beragamnya amalan dan warid spiritual. Berbagai jenis amalan, zikir, syalat, puasa, dan lain-lain ada karena pemberian Allah juga beragam bentuknya. Setiap amalan memiliki warid atau hadiah rahasia tersendiri berupa makrifat dan asrar ruhaniyah, rahasia-rahasia spiritual yang unik. Ini mendorong setiap individu untuk menemukan jalan spiritualnya sendiri dan menikmati buah spiritual dari setiap ibadah.